Selamat siang dan selamat datang di acara Find Me Investor. Di sini sudah banyak sekali perusahaan bisnis-bisnis kecil yang sudah menantikan presentasi ide bisnisnya di depan para investor dan pastinya mengimpikan agar ide bisnis mereka dapat terrealisasikan. Tidak ingin memboros waktu lama lagi, yuk kita langsung mulai ke presentasi ide bisnis yang pertama. Silahkan. Selamat siang semuanya. Kami dari perusahaan WeCare ingin memulai presentasi kami. Tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lisa Natali sebagai CEO dari WeCare. Dan silakan yang lain perkenalkan diri kalian. Selamat siang semuanya, saya Muda Flinzudi, selaku staf dari WeCare. Kenalkan, nama saya Zeta Luknakila, selaku anggota staf dari WeCare. Selamat siang semuanya, nama saya Ragayu Arsyaimana, saya adalah salah satu staf dari WeCare. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Dira Ashifa Rafdiani. Saya hadir di sini sebagai salah satu staf dari WeCare. Perkenalkan, nama saya Natasha Diswasti Patmabuana, salah satu staf anggota dari WeCare. Selamat siang, penonton semua. Nama saya Askar Dika Putra Kadiat. Saya di sini hadir sebagai staf dari WeCare. Sebelum kami mulai mempresentasikan bisnis kami, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan prinsip-prinsip yang kami terapkan dalam bisnis kita. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan jati diri sebagai cendekia. Yang pertama adalah karakter. Karakter merupakan fondasi penting yang kami terapkan dalam bisnis ini. Karakter dapat didefinisikan sebagai nilai yang dimiliki oleh manusia yang memiliki karakteristik unik guna untuk membedakannya dari manusia lainnya. Karakteristik tersebut memiliki nilai moral, akhlak, dan budi pekerti yang berbeda, sehingga manusia tidak bisa disamakan moral kompasnya dengan manusia lain. Peterson dan Seligman mengidentifikasi keutamaan dan kekuatan karakter. Hal tersebut merupakan cerminan kami dalam bisnis ini. Kekuatan karakter merupakan sifat besar, sedangkan keutamaan merupakan perilaku yang mencerminkan sifat tersebut. Pertama, adalah kekuatan kognisi yang kita utamakan dalam kreativitas, rasa ingin tahu, dan keterbukaan pikiran. Kedua, ada kekuatan interpersonal yang kita utamakan dalam cinta kasih, kebaikan hati, dan perilaku altruistik. Ketiga, ada kekuatan emosional yang kita utamakan dalam perilaku teguh dan keras hati, integritas atau otositas dan jujur, serta bersemangat dan antusias. Keempat, adalah kekuatan kewarganegaraan yang kita utamakan dalam citizenship, fairness, serta kepemimpinan. Kelima, adalah kekuatan menghadapi dan mengatasi hal-hal yang tak menyenangkan yang kita utamakan dalam perilaku pemaaf dan pengampun, kerendahan hati, serta regulasi diri. Keenam dan terakhir adalah kekuatan spiritual yang diutamakan dalam perilaku apresiasi keindahan dan kebersempurnaan, penuh rasa, terima kasih, serta menikmati hidup dan humor. Seperti yang akan kalian lihat nanti, bisnis yang kami punya mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Berbicara tentang nilai, nilai merupakan salah satu tolak ukur pertimbangan yang kami gunakan dalam bisnis ini. Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, penting, dan memiliki kegunaan. Hal ini juga dapat berarti nilai berfungsi sebagai sebuah prinsip atau tolak ukur perilaku seseorang yang terkait dengan kehidupannya. Tolak ukur yang kami gunakan dan membuat bisnis itu yaitu 9 nilai yang diterapkan oleh Universitas Indonesia. 9 nilai tersebut adalah kejujuran, keadilan, kepercayaan, kemartabatan dan atau penghormatan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, kepatuhan pada aturan, prosedur dan panduan UI serta panduan lainnya. Kami rasa 9 nilai tersebut mendefinisikan kami dalam bisnis yang ingin kita terapkan. Adapun karakter dan nilai ini kemudian tidak hanya kami terapkan begitu saja. Kami sadar bahwa dalam menerapkan prinsip cendekia yang baik dalam bisnis maupun dalam masyarakat, kita juga membutuhkan kemampuan berlogika. Logika adalah cara berpikir rasional yang dapat membantu kita untuk dapat memilih hal yang baik dan buruk. Dengan cara berpikir demikian, maka kita akan mampu menemukan solusi dari suatu permasalahan dengan lebih mendalam, efektif, dan terstruktur. Dalam bisnis WeCare, logika sangat amat penting untuk kami tekankan karena kami sadar bahwa fakta di lapangan mengenai isu pengungsi ini lebih rumit daripada yang bisa dibayangkan. Oleh karena itu, sebagai sebuah bisnis, kami telah merencanakan langkah rasional yang akan kami tempuh untuk menciptakan situasi dan kehidupan layak bagi para pengungsi. Sebuah tips yang kami dapat sampaikan untuk kalian di sini yang berharap untuk menjadi investor muda dan memiliki bisnis yang sukses di umur yang sangat kecil dibandingkan pengusaha-pengusaha senior yang ada, bahwa orang-orang sukses ini menggunakan akal sehat mereka dengan logika demi mencapai kesuksesan yang mereka impikan sejak dini.
Seperti kalian yang hadir di sini dalam acara ini berada pada umur 18 sampai 20 tahun, saya rasa kalian merupakan mahasiswa yang sedang menginjak bangku perguruan tinggi. Sama halnya seperti orang-orang hebat pada umur kalian, yaitu Bill Gates dan Mark Zuckerberg yang kesuksesan mereka diawali di perguruan tinggi. Tidak lupa juga bagi para peserta semuanya bahwa kalian masuk ke dalam perguruan tinggi dengan menjawab pertanyaan menggunakan logika dengan melatih penalaran umum. Hal ini berarti bahwa kalian mampu untuk bisa sukses seperti mereka dengan menggunakan pemikiran yang logis dan rasional milik kalian masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip yang masih berkaitan dengan konsep menjadi jati diri cendekia. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip filsafat dan juga etika. Filsafat adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis, cerdas, dan juga peka terhadap isu-isu yang kita temukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, berpikir filsafat dapat memberikan kita pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu isu, sehingga nantinya ketika kita menemukan permasalahan, kita dapat menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Dalam implementasinya di bisnis kami, di WeCare, kami ingin memberikan yang terbaik dengan cara berpikir filsafat dengan memahami isu-isu yang kami temukan di lapangan secara lebih mendalam, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ingin kami bantu, terutama dalam hal ini adalah kaum-kaum pengungsi. Isu-isu yang akan kami temukan tentu saja nantinya akan lebih berfokus terhadap isu-isu kemanusiaan, dan juga kami ingin sekali membantu para kaum pengungsi ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, karena tentunya sebagai pengungsi, mereka kerap kali mendapatkan kesulitan dalam menikmati kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, kami dengan berpikir filsafat ingin dapat selalu memahami isu-isu ini secara lebih mendalam, sehingga nantinya kinerja kami, komitmen kami untuk membantu sesama ini dapat selalu terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat. Namun, lebih dari itu, pemikiran filsafat ini tidak hanya kami simpan sendiri, tapi kami juga ingin bagikan kepada pihak-pihak terkait yang ingin membantu kaum-kaum pengungsi ini pula melalui program kerja kami. Dengan begini, kami tidak hanya membantu para kaum yang termarginalisasi, tetapi juga turut serta berkontribusi kepada masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang peduli terhadap isu-isu terkait dengan kemanusiaan. Terlebih lagi dengan kemampuan untuk berpikir mengenai isu ini secara lebih mendalam. Prinsip yang kedua yang ingin kami jelaskan selanjutnya adalah etika. Prinsip etika sendiri sebenarnya berarti kemampuan untuk memilih yang baik dan yang buruk. Kemampuan ini tentunya sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena etika ini dapat menjadi kompas moral kehidupan kita. Baik secara individu, kelompok maupun institusi, tentunya kita sebagai manusia haruslah bertindak sesuai dengan moral-moral kebaikan dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, WeCare ingin selalu melandaskan kinerja kami dengan nilai-nilai etika, sehingga kami selalu terarah kepada kebaikan demi terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih baik, terutama bagi para pengungsi ini. Nah, kinerja kami ini dilandaskan oleh 3 unsur hakiki manusia yang dapat mengubah tindakan manusia tersebut. Yang pertama adalah hati nurani, hak dan kewajiban, dan yang terakhir adalah nilai-nilai norma. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hati nurani. Hati nurani ini dapat dikatakan sebagai suara hati manusia, dan tentunya suara hati manusia ini selalu mengarahkan kepada kebaikan. Oleh karena itu, menurut WeCare, hati nurani ini sangatlah penting untuk diterapkan dalam bisnis kami, karena kami ingin selalu mendengarkan kepada suara hati kami yang tentu saja selalu mengarahkan kepada ke arah kebaikan. Oleh karena itu, harapannya kinerja dan komitmen kami untuk membantu sesama ini selalu terarah kepada kebaikan, sehingga kami dapat menciptakan komunitas pengungsi yang lebih berdaya, yang lebih memiliki kehidupan yang bahagia dan layak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk unsur-unsur hakiki selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zeta Lukna. Melalui hak dan kewajiban, kami berkomitmen untuk memahami secara mendalam hak serta kewajiban kami dan pihak yang kami bantu. Sebagaimana sebagai bagian dari bisnis memiliki kewajiban untuk membantu sesama, dalam hal ini pengungsi, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak melalui kegiatan pemberdayaan, bagaimana hal tersebut telah menjadi hak mereka. Terakhir yaitu unsur nilai dan norma moral. Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting bagi bisnis kami maupun bagi kehidupan bermasyarakat.
karena nilai dan norma ini dapat menjadi kompas moral dalam melakukan suatu tindakan. Dengan menanamkan nilai moral dan bergerak sesuai dengan norma, bisnis kami berjalan dengan kompas moral untuk selalu berbagi kebaikan dan dengan mengajak banyak pihak untuk turut berkontribusi maupun dengan memberdayakan pengungsi sebagai pihak yang kami bantu. Baik, di sini saya ingin menjelaskan bahwa WeCare adalah salah satu wujud pengimplementasian nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Hal ini menjadi penting karena Pancasila adalah dasar negara yang diyakini oleh para tokoh dapat menjadi pedoman rakyat Indonesia dalam bernegara. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa terwujudnya Pancasila telah melalui proses perjuangan bangsa Indonesia yang cukup panjang. Dimulai pada tahun 1924, terbentuknya Perhimpunan Indonesia, yaitu salah satu bentuk pergerakan bangsa Indonesia yang merumuskan 4 prinsip ideologi politiknya, yaitu persatuan nasional, solidaritas, non-kooperatif, dan kemandirian. Selain itu juga terdapat beberapa tokoh pejuang seperti Tan Malaka, Cokro Aminoto, Ijaz Mahdud, dan Muhtar dari Persatuan Muslimin Indonesia yang juga turut memberikan pandangannya terhadap ideologi bangsa. Dan pada akhirnya perumusan dasar negara mulai dibicarakan pada sidang pertama BPU PKI yang dimulai dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang juga ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Dari proses yang panjang itu kita dapat melihat bahwa yang harus ditekankan kepada insan cendekia adalah pemahaman bahwa Pancasila tidak hanya dikatakan tetapi juga dirasakan. Pancasila harus dekat dengan kehidupan rakyat Indonesia. Maka dari itu, nilai-nilai yang ada pada setiap silanya harus dapat kita wujudkan dalam langkah yang nyata untuk dapat memberi manfaat untuk lingkungan sekitar kita dan mampu memajukan bangsa. Sebab bangsa yang baik tercermin dari warga negaranya yang baik. WeCare hadir untuk mensejahterakan para pengungsi, memberikan mereka kesempatan untuk tetap belajar, berkembang, dan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri juga orang lain. Kita tidak boleh menyia-nyiakan sumber daya manusia walau mungkin keadaannya sulit. Dan di sini, segala bentuk kegiatan yang direncanakan oleh WeCare adalah bentuk kepedulian untuk memajukan bangsa yang dimulai dari lingkungan kecil. Diharapkan ketika mereka keluar dari situasi ini, mereka sudah memiliki bekal untuk mampu menjalankan hidupnya dengan lebih baik. Ini dapat kita kaitkan dengan sila 1 dan 2, yaitu bahwa segala bentuk kegiatan yang direncanakan oleh program WeCare tidak akan membeda-bedakan dari segi agama, usia, ras, jenis kelamin, dan kelas sosial. Selain itu, ini juga merupakan perwujudan dari persatuan dan keadilan sosial, bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, apapun situasi dan kondisinya. Dan hal ini dapat benar-benar kita wujudkan ketika kita mau bergerak bersama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam acara inti, di mana rekan saya dari WeCare akan menjelaskan ide dari bisnis kami secara lebih dalam, saya di sini akan sedikit membahas tentang sikap anti korupsi yang berhubungan erat dengan etika dan juga pembangunan karakter dari seorang cendekia. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan memang harus selalu diimbangi dengan pembangunan karakter yang nantinya juga akan berpengaruh kepada diri seorang cendekia, dan itu merupakan investasi negara dalam jangka panjang. Sebagai generasi muda yang bermoral dan juga beretika, kita harus mencerminkan juga sikap jujur. Karena sikap jujur merupakan hal yang sangat mendasar untuk membangun karakter seseorang yang kuat dan juga yang kokoh untuk dapat menciptakan segala bentuk penguatan bagi para penerus bangsa untuk mempertahankan integritasnya di lingkungan kerja yang koruptif suatu saat nanti. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi, serta juga nilai-nilai yang menolak dan juga tidak setuju terhadap tindakan korupsi tersebut. Seperti kenapa korupsi dapat dibilang atau dikatakan sebagai tindakan atau suatu kejahatan, dan juga menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Setelah juga kita melihat dan mengamati berbagai kasus korupsi yang masih saja terus terjadi di negara kita saat ini, serta juga penyebab dan juga akibat dari korupsi tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dari aspek moralitas, hal tersebut akan memberi wawasan kepada generasi muda tentang korupsi yang lebih luas lagi. Pada akhirnya, berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inspirasi bagi pelajar dan juga generasi muda tentang bagaimana cara yang dapat mereka lakukan dalam memberantas korupsi di negara ini.
Nah juga oleh karena itu, penanaman moral dan juga etika untuk membangun karakter manusia yang cerdas dalam berbagai aspek seperti sosial, intelektual, emosional maupun spiritual, terampil, dan juga berkepribadian dan dapat berperilaku dengan akhlak yang mulia menjadi hal dasar bagi para generasi penerus bangsa untuk selalu ingat dan juga setidaknya dapat selalu menghindari perilaku kejahatan yang tidak jujur seperti korupsi. Di sini kami sebagai tim We Care hadir dan juga kami ingin mengimplementasikan pendidikan karakter yang telah kami dapat dengan menunjukkan kepedulian kami terhadap masyarakat dan juga kesejahteraannya. Sebagaimana halnya dengan kejahatan lain, korupsi juga merupakan pilihan yang dapat dilakukan ataupun dihindari. Sehingga kami sebagai generasi penerus bangsa ingin mencontohkan gerakan ataupun hal yang kami ingin pilih, yaitu menghindari kejahatan korupsi tersebut. Kami memulainya dengan ingin membantu memberdayakan masyarakat, serta juga meningkatkan sejahteraannya yang merupakan hak dasar yang harusnya mereka miliki. Sebagaimana hal yang kami lakukan ini sangat berbanding terbalik dengan korupsi dan yang pada hakikatnya itu merupakan kejahatan yang mengambil hak-hak rakyat dan juga merenggut kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penjelasan lanjut tentang ide bisnis kami, di mana kami ingin memberdayakan para pengungsi, akan dijelaskan lanjut oleh teman saya dari tim We Care setelah ini. Terima kasih. Selamat siang para investor dan CEO muda. Pada kesempatan kali ini kami dari tim bisnis We Care akan mempresentasikan bisnis yang sangat prospektif dan juga memberikan impact yang bagus untuk lingkungan sekitar, yaitu ada saya di sini sebagai CEO, Alisa, dan Saya Mudia sebagai Kepala Divisi Marketing. Saya Deta sebagai Kepala Tim Kreatif. Saya Raga sebagai Kepala Tim Humas. Saya Aska sebagai Kepala HRD. Saya Adit sebagai Kepala Tim Survei. Dan yang terakhir, saya Dira sebagai Kepala Tim SDM. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa aja sih yang akan kami jelaskan pada PPT kali ini. Yang pertama adalah tentang kewirausahaan, di mana tentang definisi dari kewirausahaan dan sebagainya. Yang kedua ada filosofi dari perusahaan kami, We Care. Yang ketiga adalah ide bisnis. Yang keempat adalah mekanisme kerja. Yang kelima adalah indikator keberhasilan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perusahaan kami, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Jika tadi sudah dijelaskan materi-materi yang dapat dihubungkan dengan ide bisnis, kali ini saya akan menjelaskan materi yang lebih dekat dengan kata bisnis itu sendiri, yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan, menurut Fred Wilson dalam Baringer dan Ireland, adalah seni untuk mengubah sebuah ide menjadi bisnis. Seorang wirausahawan akan mencoba untuk mengidentifikasikan peluang dan memasukkan serta mempraktikkan ide-ide yang berguna di dalamnya. Proses awal dari berdirinya usaha memang selalu dimulai dari ide kreatif serta inovatif dari seseorang yang berani untuk memulai dan mengambil resiko di setiap kesempatan. Namun, memiliki ide kreatif saja itu tidak cukup. Harus juga disertakan passion seorang wirausaha dalam membangun usaha mereka. Proses dari mulai seseorang yang melihat peluang dalam situasi tersebut dan juga ingin menciptakan perubahan serta berani menanggung resiko tertentu sampai akhirnya idenya tersebut dituangkan menjadi langkah awal untuk memulai bisnis, itulah yang perusahaan kami lihat sebagai pengertian dari kewirausahaan dan kami gunakan dalam dasar pembuatan ide bisnis kami. Adapun dalam bisnis kami mengambil dan mengadopsi nama We Care. We Care diambil dari bahasa Inggris yang berarti kami peduli. Hal ini selaras dengan misi kami sebagai anak muda yang sangat peduli terhadap kaum yang kurang beruntung, salah satunya pengungsi yang akan kita bantu di sini dengan adanya We Care dan akan dijelaskan kepada ide bisnis dan juga mekanisme kerja dari We Care sendiri. Boleh dilanjut?
Nah, adapun ini adalah ide bisnis yang akan kami jalankan. Kami ingin memberdayakan para pengungsi atau refugees yang ada di Indonesia dengan memberikan pelatihan untuk membuat kerajinan tangan dan menjadikannya bisnis. Jadi di sini kaitan yang erat ada pada bisnis dan pengungsi di Indonesia. Kami juga akan bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees, salah satu badan PBB untuk pengungsi dalam merealisasikan ide ini. Kami akan membuat pelatihan kerajinan tangan menggunakan clay atau tanah liat dan juga kain bekas dari konveksi atau pabrik yang nantinya akan dijadikan aksesoris dan pakaian yang bisa dijual ke masyarakat luas. Jadi tidak hanya kami memanfaatkan para pengungsi di sini, kami juga memberikan impact yang bagus terhadap lingkungan di mana kita menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Dengan begitu, para pengungsi ini tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga bisa mendapatkan keahlian baru untuk membuka bisnis. Kami berharap ide ini dapat direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan, mengingat banyaknya pengungsi yang membutuhkan kepedulian kita. Lalu, bagaimana mekanisme kerja dari WeCare ini? Perencanaan awal dari usaha kami ini adalah dengan menyelesaikan proposal terlebih dahulu. Hal ini karena untuk mengajukan kerjasama dengan salah satu lembaga di bawah naungan PBB tentu membutuhkan rancangan kerja yang terperinci dan jelas. Setelah mendapat persetujuan dari pihak UNHCR, kami akan mengajukan kerjasama lainnya dengan lembaga-lembaga lokal terkait sebagai pihak yang akan memberikan pengajaran terkait keahlian yang akan diberikan kepada para pengungsi. Jika rencana awal ini berhasil, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dana agar pelatihan ini dapat berjalan dengan baik. Kami sebagai penanggung jawab akan mengirimkan proposal ke lembaga-lembaga terkait untuk mendukung pelatihan ini. Setelah berhasil melakukan pengumpulan dana, kami kemudian akan melanjutkan kepada pelaksanaan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, kami sebagai penanggung jawab dari usaha ini akan melakukan pengawasan terkait mekanisme pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pelatihan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dan susunan acara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kami akan berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para pengungsi agar pengungsi-pengungsi tersebut bisa tetap fokus dalam melaksanakan pelatihannya. Nantinya, jika para pengungsi tersebut telah berhasil menciptakan kerajinan tangannya, kami akan membantu menyalurkan hasil karya mereka ke toko-toko souvenir lokal. Seluruh hasil penjualan akan kami kembalikan kepada para pengungsi agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hasil usaha mereka. Selain pelaksanaan di atas, kami juga berencana untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi jika memungkinkan. Kebanyakan pengungsi hidup terlunta-lunta di jalanan. Kesehatan mereka kemudian menjadi taruhan agar mereka bisa mendapatkan sedikit uang untuk mengganjal rasa lapar mereka. Maka dari itu, kami berpikir bahwa kami harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi mereka selama mereka masih berada di bawah tempat pelatihan kami. Nah, semua ide bisnis atau perencanaan itu pasti perlu yang namanya indikator keberhasilan. Maka dari itu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai indikator keberhasilan dari perusahaan WeCare. Setelah kami diskusikan bersama, kami telah merumuskan 3 indikator keberhasilan, yaitu pertama, para pengungsi di Indonesia mendapatkan keahlian berbisnis yang ditanam saat belajar membuat kerajinan tangan atau kain bekas yang diolah lalu menjualnya ke masyarakat luas. Yang kedua, para pengungsi di Indonesia menikmati kegiatan yang diberikan, tanda kurung tidak bosan dan antusias. Yang ketiga, kondisi para pengungsi jauh lebih baik dari sebelumnya. Bisa next slide. Jadi bagaimana sih kita memastikan apabila indikator keberhasilan itu berhasil atau tidak? Jadi indikator keberhasilan ini akan dicek melalui survei secara langsung kepada para pengungsi. Bisa next ketentuannya. Nah, ini jadi ketentuan survei. Jadi survei akan dilakukan secara langsung melewati kertas yang akan disediakan setiap selesai kegiatan. Dan teknik pengumpulan surveinya itu adalah self-administered questionnaire, yang dimana mereka akan mengisi sendiri. Nah, ini adalah perkiraan nih pertanyaan survei yang mungkin bisa digunakan. Yaitu yang pertama adalah identitas dari pengungsinya, nama, umur, dan asal asli. Yang kedua, melakukan kegiatan apa aja sih hari ini. Yang ketiga, apakah seru dan menyenangkan. Yang keempat, apakah Anda mendapatkan ilmu berbisnis dari kegiatan ini? Dan yang kelima, apakah Anda tertarik melakukan bisnis? Dan terakhir adalah saran untuk perusahaan kami untuk lebih baik, agar lebih baik. Sebagai kesimpulan, kami yakin bisnis WeCare
Memiliki rencana dan indikator yang sudah matang, mulai dari filosofi yang kami ambil, ide bisnis, mekanisme kerja, dan indikator keberhasilan, kami yakin usaha ini akan menjadi sangat berpengaruh baik terhadap perekonomian negara, kepada lingkungan, maupun kesejahteraan para pengungsi sendiri yang ada di Indonesia. Karena kami benar-benar yakin bahwa perusahaan kami akan memanfaatkan semuanya dengan baik. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Nah, sekian dari presentasi ide bisnis kami, mulai dari pemaparan materi yang berkaitan dengan ide bisnis, sampai dengan pembahasan ide bisnis secara rinci. Semoga ide bisnis kami dapat segera direalisasikan agar para pengungsi mendapatkan kegiatan lebih bermanfaat dari sebelumnya. Jika ada pertanyaan, silahkan dan sekali lagi terima kasih telah mendengarkan. Oke, wow, gimana nih para judges dan investor? Ide bisnis perusahaan WeCare ini tentu sangat keren ya, dan juga memiliki niat baik dalam membantu para pengungsi yang bernasib kurang baik di Indonesia. Selain itu juga, materi dan ide bisnis dijelaskan dengan sangat baik oleh sang CEO maupun staf anggotanya. Gimana para investor dan judges? Silahkan jika ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, bagaimana tanggapan para investor? Apakah ada yang bersedia dan tertarik untuk berinvestasi kepada WeCare? Saya tertarik sih sama ide kalian. Oke deh, saya nanti bakal investasi ke usaha kalian. Selamat bekerja bersama ya. Terima kasih banyak, Han Ji Pyong, Pak. Waktu berjalan sangat cepat, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sebagai MC ingin mengucapkan selamat bagi para perusahaan yang mendapatkan invest dari para investor. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi.